Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Seli? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Oke, hari ini alhamdulillah kita bisa menepati jadwal ya Bu. Ya. Setelah kita kemarin melalui 3 tahap coaching, ini di tahap terakhir yaitu di tahap coaching refleksi dan kalibrasi ya Bu ya. Oke Bu Seli, kita langsung saja terkait penerapan metode baru kemarin Bu Seli. Apa yang ingin Bu Seli capai dari sesi refleksi kita hari ini? Untuk sesi hari ini saya itu ingin mengevaluasi Pak pemahaman siswa. Jadi apakah ini bisa meningkatkan pemahaman mereka atau justru malah membingungkan seperti itu? Cari tahu gitu. Tolak ukurnya apa Bu? Tolak ukurnya itu ketika keluar dari ruangan ini nanti saya lebih yakin untuk apakah metode yang kemarin itu bisa saya teruskan, layak diteruskan atau justru perlu dirombak lagi. Ya. Dari hasil refleksi diri gitu ya Bu ya. Apa yang paling Ibu rasakan perbedaannya? Yang saya rasakan memang itu ketika di kemarin itu anak-anak itu memang lebih banyak aktif dalam bertanya Pak. Iya. Yang semua itu memang terlihat pasif, yang sebelumnya itu. Nah, ketika kemarin menggunakan metode yang dengan bantuan layar IFP itu anak jadi lebih antusias ke depan dan bertanyanya itu presentasinya sekitar 80% lah Pak dibanding sebelumnya gitu. Dari rentang 0 sampai 100 itu di berargumen di poin 80 gitu ya. Keberanian siswa lebih gitu ya. Bu Seli bisa ceritakan detailnya secara spesifik itu di kelas yang menunjukkan perubahan itu apa? Memang pada kemarin itu memang ada salah satu siswa itu Pak yang terlihat biasanya itu memang pendiam sekali. Nah, ketika kemarin ada seperti itu dia justru berani ke depan, terus berani berargumen, dan ketika tak minta untuk presentasi coba presentasikan itu dia bisa menjelaskan secara detail seperti itu. Padahal awalnya dia itu pendiam, nggak mau speak up gitu ya. Dia nggak akan ke depan kalau nggak ditunjuk. Kemarin nggak ditunjuk dia. Antusiasmenya itu yang terlihat sangat menonjol gitu ya Bu Seli ya. Terus di sisi lain Bu, dari keberhasilan itu ada nggak tantangan teknis gitulah? Iya ada Pak itu. Apa? Ketika kendalanya itu memang karena justru asik gitu Pak. Jadi kegiatan intinya bagi kita itu kayaknya seru, asik, sehingga waktunya itu terbatas sekali sampai pada kegiatan kesimpulan dan refleksi itu malah justru tidak ada. Nah, belum terlaksana gitu. Rasakan asiknya sampai di tahap refleksi malah kelewat gitu ya itu. Jadi manajemen waktunya itu ya Bu ya. Dari itu inspirasi apa Bu yang muncul setelah melihat respon murid yang begitu dinamis itu Bu? Ya kemarin kan jadi saya ingin mengintegrasikan metode ini itu ditambah kemarin kan baru LKPD seperti itu ya Pak. Untuk tugas proyeknya itu belum ada, mungkin nanti saya buat lagi ditambahin pada tugas proyek seperti itu. Selain teori nanti akan ada tugas-tugas proyek gitu ya. Oke, jadi lebih mengenal, lebih mendalam tugas siswanya gitu ya. Apa yang sekarang Ibu sadari mengenai kebutuhan belajar murid Bu? Yang bisa saya sadari itu bahwa memang kecepatan dalam belajar daya serap siswa itu memang berbeda Pak. Jadi ketika metode ini malah justru membantu saya bisa mengamati adanya diferensiasi siswa gitu. Jadi lebih bisa memetakan diferensi siswa itu ya, yang daya serapnya baik, yang belum gitu ya Bu ya. Oke, jadi lebih itu tereksplor lagi ya. Bagaimana Ibu akan menyesuaikan manajemen waktu Bu? Menyesuaikannya
Mungkin dari timer visual gitu mungkin Pak. Akan membuat timer visual gitu ya Bu ya. Supaya apa ya? Supaya lembar yang diskusi itu bisa berjalan secara terstruktur gitu. Jadi tidak terlewat lagi, ada warning gitu kayak misalnya ada alarm gitu ya. Misalnya selesai ini jatahnya kesini, gitu. Oke. Karena saking asiknya jadi kadang lupa padahal waktunya habis gitu. Terus langkah konkretnya untuk minggu depan apa? Yang langkah konkret untuk minggu depannya itu dari mengelompokkan minat baca siswa, itu saya kelompok-kelompokkan dan sesuai bantuan materi yang kemarin dengan bantuan timer. Jadi akan lebih dikelompok-kelompokkan ini, jadi lebih cair gitu ya, lebih mengena karena sesuai dengan apa hal yang paling berharga yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan ini jadi saya lebih yakin dan lebih jelas bahwa metode ini ya memang layak untuk diteruskan. Kemudian memang metode kemarin perlu adanya sedikit modifikasi yang seperti timer itu Kak, memang sepertinya itu cocok. Timer visual tetap diteruskan dengan sedikit modifikasi timer itu ya. Oke. Terus siapa Bu yang bisa bantu Bu? Yang bisa bantu ya pasti itu ya teman rekan kerja gitu Pak, teman rekan sejawat gitu. Nanti mungkin saya minta bantuan mereka sekali masuk ke ruangan saya supaya bisa merefleksi saya. Jadi selain Bu Sally dari refleksi diri sendiri, juga nanti minta bantuan teman untuk mengobservasi gitulah ya. Jadi lebih detail lagi mana-mana yang perlu diperbaiki, mana yang sudah bagus dan patut dipertahankan gitu ya. Oke Bu Sally, jadi metode ini diteruskan dengan sedikit modifikasi gitu ya. Jadi makin yakin gitu ya. Baik Bu Sally, kapan kita bisa bertemu lagi? Mungkin di minggu depan bisa Pak. Di hari Jumat boleh. Oke, minggu depan kita ketemu lagi untuk mengevaluasi gitu atau Bu Sally melaporkan apa yang terjadi di kelas. Iya, siap Pak. Cukup Bu Sally? Insyaallah cukup. Oke, terima kasih, sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.